seperti biasa, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Bulan lalu masih ingat Ibu Bapak kita mengajari tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan gizi anak dan ibu hamil. Jadi Bapak-Bapak Ibu sudah diterapkan apa yang menjadi janji kerja diri ibu bapak yang sudah buat. Oh, ada yang sudah. Terima kasih. Jadi yang belum tinggal menyelesaikan apa yang menjadi janji kerja diri ibu supaya dilaksanakan di rumah. Nah, jadi dalam pertemuan kali ini kita membahas tentang mendukung praktek cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Jadi sebelum memulai kita belajar pada hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Jadi untuk doa saya yang pimpin, berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang mendukung praktek cuci tangan pakai sabun. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, Bapak Ibu diharuskan dapat memahami pentingnya cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, terus mengetahui waktu yang penting cuci tangan pakai sabun, dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini mungkin Bapak Ibu sudah sering cuci tangan di rumah? Ya, sering. Ya, terima kasih. Berarti cuci tangan ada beberapa yang memang harus kita ketahui pentingnya mencuci tangan pakai sabun. Kegiatan mencuci tangan pakai sabun itu harus dilaksanakan kita karena kenapa? Karena tangan itu sering berkontak baik secara fisik atau mungkin karena posisi tangan kita lembab, jadi banyak kuman-kuman atau virus yang melekat di tangannya kita. Jadi salah satunya kita cuci tangan, tapi cuci tangan tidak cukup dengan air saja, tapi harus pakai sabun supaya kuman-kuman itu hilang atau virus-virus itu bersih ketika kita memakai sabun. Nah, di sini nanti saya juga akan menyampaikan langkah-langkah mencuci tangan yang benar dan juga waktu mencuci tangan. Nah, jadi mencuci tangan itu ada 5 waktu penting mencuci tangan ibu-ibu bapak. Nah, memang mencuci tangan itu sangat penting untuk kesehariannya kita. Cuma ada yang memang urgen harus menjadi keharusan kita harus mencuci tangan. Itu ada 5 waktu terpenting kita cuci tangan pakai sabun. Yang pertama, sebelum makan. Selanjutnya setelah kita buang air besar atau buang air kecil. Selanjutnya sebelum ibu menyusui. Nah, ketika saya tahu ibu di sini ada yang punya anak balita, jadi sebelum menyusui harus cuci tangan dulu pakai sabun. Terus setelah beraktivitas, jadi kayak bapak ibu barangkali pulang dari kebun atau pulang dari sawah atau pulang dari melaut, jadi harus cuci tangan. Terus sebelum mengolah bahan makanan yang ibu mau masak. Nah, ini kebanyakan ibu-ibu ini. Nah, sebelum memasak atau mau sayur-sayuran atau beras atau itu cuci tangan terlebih dahulu Bu, pakai sabun itu sebelum mulai itu. Jadi ada 5 waktu tadi yang terpenting yang menjadi keharusan, ibu harus cuci tangan pakai sabun. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan cara cuci tangan yang benar. Di sini ada 6 langkah Bu, cara cuci tangan yang benar. Nah, tolong diperhatikan Bu, akan saya berikan contoh. Yang pertama, basahi dulu tangannya kita. Jadi
langkah mencuci tangan yang benar, Bu. Yang pertama, dengan sabun harus gosok secara lembut dan cara memutar. Terus selanjutnya gosok punggung jari secara bergantian, jari telapak tangannya, punggungnya. Terus selanjutnya sela-sela jari nih, sela-sela jari, perhatikan gue, sela-sela jari secara bergantian. Terus selanjutnya jari secara dikunci seperti ini, Bu. Nah. Terus ibu jari saya putar. Bergantian, Bu. Nah, terus bilas dengan air yang bersih dan tidak berbau. Oke, Bu, tadi sudah saya berikan contoh atau praktekkan ada 6 langkah cara mencuci tangan yang benar. Di sini, Bu, kenapa kita harus mencuci tangan pakai sabun? Tadi sudah saya gambarkan juga, karena tangan kita ini lembab, sering ada kuman-kuman atau virus, karena juga ini tangan ini sering kita berpegangan atau pegang bahan-bahan yang mungkin secara tidak sengaja itu kuman-kuman menempel. Makanya kita harus mencuci tangan pakai sabun. Dan di sini juga, Bu, usahakan setelah pertemuan ini Bapak Ibu bisa membiasakan di rumah mencuci tangan. Mungkin sediakan mencuci tangan itu alat cuci tangan tidak harus mahal, Bu, seperti harus pakai wastafel. Bisa kita memanfaatkan kayak galon air minum atau jerigen itu yang dilubangi diberikan keran seperti itu. Dan juga ketika kita menggunakan sabun itu tidak harus sabun yang antiseptik atau sabun yang mahal. Bisa kita menggunakan sabun mama lem atau sabun colek yang jelasnya yang ditaruh di tempat atau wadah tertutup seperti itu. Nah, karena posisinya ketika kita membiasakan diri mencuci tangan, berarti kita membiasakan diri untuk hidup sehat, terhindar dari penyakit-penyakit atau kuman-kuman yang selanjutnya itu ketika kita tidak membiasakan seperti itu akan memberikan gejala stunting secara tidak langsung. Nah, makanya tangannya kita ketika harus beraktivitas seperti yang saya utarakan tadi, ya sebelum masuk di rumah itu penting juga cuci tangan terlebih dahulu. Nah, karena ini juga posisi kita memanfaatkan di sekitarnya itu kayak tadi yang sudah saya gambarkan langkah-langkahnya, terus peralatannya bisa didapatkan yang sederhana. Nah, terus tapi juga wadah-wadah tempat air seperti galon yang kita pakai untuk cuci tangan itu harus rutin dibersihkan, Bu, supaya kuman atau jantik-jantik itu tidak ada di dalamnya, bertahan bersih seperti itu. Nah, jadi ketika kita membiasakan mencuci tangan itu banyak manfaatnya, Bu. Membunuh kuman yang ada di tangan, terus mencegah penularan penyakit seperti diare, kolera, cacingan. Nah, termasuk juga ini kita juga suasana COVID itu bisa mencegah juga COVID seperti itu. Jadi dari pertemuan ini nanti ibu-ibu di rumah bisa diterapkan apa yang menjadi kebiasaan ibu yang bagus tadi, kayak yang sudah ada cuci tangan Bapak Ibu tadi itu dipertahankan. Cuma tadi informasi ada waktu-waktu terpenting yang menjadi keharusan harus cuci tangan, itu harus ibu biasakan seperti itu dengan cara tadi 6 langkah cuci tangan yang benar.
untuk pertemuan kali ini cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan berikan kesehatan. Kita masih bertemu lagi di pertemuan bulan depan. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.